dan terjebak di tempat sampah. Si Gilbert yang posisinya kasihan banget mencoba keluar dari tempat sampah itu dan menggoyang-goyangkan terus gitu guys. Tapi teman-temannya langsung berteriak, jangan bergerak sama sekali. Halo guys, welcome back to my channel. Perkenalkan, nama aku Syera Antoinette. Dan hari ini kita akan membahas film lagi. Mungkin kalian bisa lihat di thumbnailnya, ini benar-benar seru banget filmnya. Kalian benar-benar harus nonton ini. Kalau kalian orangnya yang suka mager-mager nonton, terus pengen kayak, udah deh kak, intinya aja apa sih tentang ceritanya, aku bakal ringkas semua film ini untuk kalian, tapi tetap seru banget. Jadi kalau misalkan kalian udah lihat thumbnailnya, ini soal pasir. Kayak kalau kalian injak di pasir itu, mereka ada di sebuah pantai. Ini kalau kalian injak di pasir itu, pasirnya akan langsung memakan kalian masuk ke gitu. Itu benar-benar serem banget gak sih? Kayak kalian bayangin aja, kalian di pantai terus nggak boleh injak pasir ya, padahal di pantai itu isinya pasir semua gitu. Oke, daripada berlama-lama langsung aja kita mulai ya. Film ini berkisah mengenai pasir pantai yang tadi aku bilang yang mampu menewaskan manusia. Lebih parah lagi, pasir ini tidak boleh diinjak sama sekali. Jadi film ini diawali memperlihatkan sebuah pemandangan yang berlokasi di suatu pantai. Tepatnya di mana pantai ini tidak dijelaskan, dan yang paling parah, pantai ini ternyata pantai terlarang banget guys. Soalnya katanya air-air yang ada di pantai itu tuh udah tercemar, air lautnya. Tapi sekumpulan remaja berkisar kayak 15 orangan, ya tahu kan remaja lagi kayak rebel-rebel gitu, terlihat sedang berpesta di pinggir pantai malam-malam. Padahal si pantai itu sebenarnya udah nggak boleh banget ditempati gitu, atau orang-orang main di situ tuh udah nggak boleh. Nah, di tengah pesta, seorang cowok bernama Mitch membuat satu aturan di mana mereka semua yang ada di pesta itu nggak boleh menggunakan HP sama sekali supaya lebih quality time gitu guys. Nah, jadi handphone mereka dikumpulin dan ditaruh ke dalam bagasi mobil. Tidak lama kemudian ada dua orang cowok lainnya yang membawa sebuah bongkahan besar yang dipenuhi kayak lendir. Mereka berkata bahwa ini tuh benda aneh banget, ditemukan tidak jauh dari pinggir pantai. Tanpa mereka sadari, benda inilah yang membawa malapetaka di film ini atau terjadi sama mereka. Nah, setelah mereka berpesta, terus kita langsung masuk ke pagi harinya aja. Pagi hari itu seorang cewek bernama Kylie sudah terbangun lebih dahulu, dan tak lama dari itu pria bernama Mitch juga terbangun. Dari tidurnya, Kylie dan Mitch berada di rumah penjaga pantai gitu guys. Nah, mereka melihat teman-temannya tertidur di dalam mobil juga nih. Kylie juga melihat pacarnya. Jadi Kylie tuh udah punya pacar yang bernama Jonah, malah tertidur sama temennya Kylie gitu yang bernama Shanda, dan mengetahui mereka berdua ternyata selingkuh. Padahal kan juga sebenarnya si Kylie itu juga tidur sama si Mitch ya. Jadi kayak aneh banget sih gitu. Nah, langsung kita fokus lagi ke filmnya ya. Lalu seorang cowok bernama Vance dan pacarnya bernama Rooney juga sudah terbangun di kursi belakang. Sedangkan cewek bernama Marcia malah terbangun di atas kursi pantai. Jadi dia kayaknya ketiduran di situ nih. Nah, Kylie yang masih ngumpulin nyawa baru bangun gitu ya, melihat seekor burung laut yang sedang mencari makan. Lalu burung itu tiba-tiba terhisap ke dalam si pasir pantainya dong guys. Dia tentu kaget banget dong melihat hal tersebut. Nah, di sisi lain, Marcia yang nyawanya juga masih setengah baru-baru bangun mencoba turun dari kursi pantai itu. Saat itu juga Kylie langsung berteriak agar Marcia itu tidak menginjak pasir, karena si Kylie udah ngeliat si burung aja keisep sama pasirnya. Namun sialnya si Marcia sudah terlanjur menginjak pasir itu. Kaki Marcia secara tiba-tiba terasa seperti berat banget dan gak bisa diangkat sama sekali dari pasir itu. Dan teman-temannya melihat Marcia lagi dalam masalah seperti itu juga panik dong guys. Saat itu juga pacarnya Rooney yang bernama Vance mencoba untuk menolong Marcia nih. Ia pun melompat dari mobil itu, dan seketika itu juga kakinya terasa berat juga dan sampai-sampai ia terjatuh. Niatnya menolong malah dia ikut-ikutan terjatuh guys. Nah, bahkan dia itu terjatuh membuat kayak palanya itu menghadap ke pasir, jadi jeblok gitu guys. Nah, itu membuat wajah Vance itu robek dan berdarah-darah. Itu benar-benar serem banget. Dan tidak lama kemudian Vance dan Marcia itu langsung tenggelam ke dalam pasir itu, nggak kelihatan gitu guys. Kejadian itu benar-benar nggak disangka dan buat semua orang shock ya guys. Kalau kalian bayangin aja teman kalian tiba-tiba keisep pasir, siapa yang nggak shock gitu. Nah, akhirnya mereka berencana untuk menelpon kantor polisi, tapi mereka baru sadar kalau handphone mereka semua dikumpulin dan berada di bagasi mobil. Gimana caranya mereka ke situ kan?
Nah, Mitch sebagai orang yang membuat aturan itu di pesta semalam langsung disalahkan. Dan lebih parahnya lagi, nggak tahu mereka tuh sadar atau enggak ya, mereka tuh memang memasuki pantai yang memang dilarang karena air lautnya udah tercemar seperti yang aku bilang di awal. Nah, Jonah yang berada di dalam mobil itu pun mencoba untuk menghidupkan mesin mobilnya. Namun ternyata aki mobil itu kering dan lupa diganti oleh Jonah sebelum berangkat ke pantai ini. Jadinya mobil itu juga nggak bisa bergerak sama sekali. Kylie pun penasaran dengan makhluk yang ada di dalam pasir ini. Ia menggunakan tangannya untuk memancing makhluk itu keluar. Bener aja dong guys, pas dia pancing, itu tuh bukan pasir yang masalah, tapi kayak ada makhluk atau parasit di dalam pasir itu. Makhluk anehnya itu berbentuk seperti rambut dan terlihat sangat tipis tapi menyeramkan banget. Singkat cerita, temennya itu yang bernama Gilbert baru terbangun nih dan terjebak di tempat sampah. Si Gilbert yang posisinya kasihan banget mencoba keluar dari tempat sampah itu dan menggoyang-goyangkan terus gitu guys. Tapi teman-temannya langsung berteriak, jangan bergerak sama sekali. Pada akhirnya Gilbert pun terdiam, dia kayak nggak tahu ini tuh kenapa sih gue gitu kan. Terus akhirnya si Gilbert dikasih tahu sama teman-teman yang ada sesuatu di dalam pasir itu. Nah, Gilbert langsung shock banget dong setelah mengetahui kedua temannya udah tewas karena pasir di dalam pantai tersebut. Mau nggak mau ya Gilbert bertahan dan berdiam diri di tempat sampah itu. Nah, waktu demi waktu mereka semua hanya menunggu di tempatnya masing-masing dengan harapan ada orang yang datang dan mengetahui keberadaan mereka. Rooney udah kehilangan pacarnya pun menulis sebuah surat untuk ibunya. Mereka hanya bisa menunggu sesuatu yang tidak pasti. Jadi mereka udah stres itu gitu guys. Nah, tidak jauh dari mereka, Kylie mulai melihat bongkahan besar yang ditemukan semalam nih, yang kayak berlendir itu. Baru dia sadar apakah ini nih penyebabnya. Rooney pun menyadari bahwa bongkahan besar itu terlihat seperti telur yang menetas. Maka dari itu makhluk aneh itu berada di bawah pasir. Berarti itu penyebabnya dong. Nah, terus di sisi lain mereka itu benar-benar udah kebingungan, udah keausan. Lalu Jonah memiliki rencana untuk mengambil barang-barang yang ada di dalam tas Marcia. Kebetulan yang ada di belakang mobil dan juga ada 2 papan selancar yang bisa digunakan Jonah untuk berjalan. Ia pun meletakkan papan selancar itu satu persatu untuk melangkah saat sudah mendekati kursi. Papan selancar yang diinjak Jonah malah bergeser dan semakin menjauh nih guys. Tapi Jonah pun terus berusaha agar tubuhnya tidak menyentuh pasir sama sekali. Karena kalau misalkan kesentuh kan dia keserep gitu ya guys. Terus sama sekali dia itu nggak mau kena si parasit itu. Jangan sampai si parasit itu juga keluar dari pasir tersebut dan menyentuh perut Jonah. Tapi tiba-tiba malah parasit itu menyentuh perutnya si Jonah guys. Tapi untungnya ia masih bertahan dan bisa melompat ke kursi itu. Namun perutnya terluka karena digigit oleh parasit. Kylie pacarnya dan Shanda selingkuhannya menjadi histeris banget. Jonah pun terlihat seperti orang keracunan dan wajahnya udah pucat secara mendadak karena udah dapat gigitan dari si parasit tersebut guys. Dia itu seperti kayak disengat 1000 ubur-ubur sambil menahan rasa sakit. Ia membuka isi tas Marcia dan menemukan beberapa minuman kaleng. Pada akhirnya satu persatu dari mereka diberikan air minum oleh Jonah nih, udah berhasil bisa minum. Nah, saat Jonah itu melempar minuman kepada Mitch, ia malah merasa kesakitan secara tiba-tiba. Hal itu membuat Mitch terkejut sampai-sampai kayu di pinggiran tangga longgar begitu aja. Untungnya Mitch itu nggak terjatuh nih guys. Ternyata luka di perut Jonah itu juga terlihat semakin parah dan bernanah. Jonah yang kesakitan pun hanya bisa berbaring di atas kursi itu. Mereka berlima pun semakin kebingungan bagaimana cara bertahan di situasi seperti ini karena temennya makin lama tuh makin banyak yang gugur. Akhirnya karena udah situasinya mendesak banget, Rooney itu berencana untuk membuka bagasi sambil menginjak bemper mobil. Saat bagasi itu mulai terbuka, tiba-tiba untung banget ada mobil patroli yang tanpa henti klakson yang membuat Rooney itu kaget banget dan terpleset sampai-sampai jari tangan kanannya terjepit bagasi mobil. Aduh, ngilu banget guys itu. Nah, tapi ada penjaga pantai, ia bertanya apa sebenarnya yang dilakukan Kylie dan kawan-kawan di pantai yang sedang tutup. Lalu Kylie memberitahu bahwa ada sesuatu di pasir. Dia kasih tahu ke penjaga pantainya, ke orang yang patroli itu. Nah, tapi orang yang patroli nggak percaya, ini kira kayak anak-anak tuh lagi pada main-main apa sih gitu kan guys. Nah, dia langsung turun aja dari mobil, penjaga pantainya turun dari mobil. Saat itu juga anehnya parasit yang berada di dalam pasir itu tidak bisa melukai kaki pria tersebut. Jadi pria tersebut makin yakin kalau misalkan anak-anak tersebut lagi ngebohongin dia dong guys, karena dia nggak kenapa-napa. Karena si penjaga pantainya itu pakai sepatu kulit, jadi tuh kayaknya si parasitnya nggak bisa menggigit atau melukai
si penjaga pantai tersebut guys. Saat itu juga penjaga pantainya itu menyuruh Kylie dan Meet untuk turun mendekatinya. Tapi mereka berdua jelas nggak mau, karena kalau misalkan mereka turun, mereka kan nggak pakai sepatu kulit ya, mereka bisa mati. Nah, penjaga pantainya itu mulai geram, langsung mengancam mereka dengan mengeluarkan semprotan merica, dan kunci mobil pria itu malah terjatuh di atas pasir. Ia pun mengambil kunci mobilnya, tapi kan tangannya nggak mungkin pakai sepatu kulit kan. Jadi saat dia mengambil kunci mobilnya itu yang terjatuh di pasir, tangannya langsung terasa berat dan tidak bisa digerakkan sama sekali. Kylie menyuruh penjaga pantai itu untuk menggunakan semprotan merica. Dia langsung menyemprot parasit-parasit yang muncul di dalam pasir. Sialnya setengah tangan penjaga pantai itu harus buntung. Wow, cepet banget ya itu parasitnya guys. Dan mengeluarkan banyak darah banget. Tidak lama kemudian, ia juga langsung terjatuh dan terhisap ke dalam pasir. Dari kejadian itu, Mitch pun tersadar bahwa alas kaki sangatlah penting nih guys. Ia berencana untuk membungkus kakinya dengan handuk dan berlari. Jadi kalau misalkan pakai alas kaki, jangan-jangan bukan karena cuman pakai sepatu kulit aja dia bisa lari. Kalau pakai alas kaki aman gitu guys. Karena mungkin parasitnya nggak mendeteksi adanya manusia atau kulit manusia di situ. Nah terus Shanda melempar handuknya ke Mitch, malah terjatuh karena pinggiran kayu yang sudah longgar tadi guys. Ia pun terbaring di atas pasir itu dan parasit mulai menggerogotinya. Bahkan kayak kaki dan tangannya mulai masuk ke pasir secara perlahan. Teman-temannya hanya bisa menyaksikan karena udah sering melihat hal itu juga ya, tanpa tahu harus berbuat apa. Dalam keadaan panik, Kylie pun tiba-tiba memiliki ide yang cukup cemerlang banget nih. Dia memberikan pinggiran tangga kayu itu kepada Shanda yang berada di mobil. Kemudian Kylie pun melompat dari rumah penjaga pantai ke mobil tersebut. Mereka berdua membantu Rooney untuk melepaskan jarinya yang terjepit. Lalu keempat jari Rooney berhasil dikeluarkan dan langsung dibungkus dengan handuk tebal gitu guys. Di sisi lain, setengah badan Gilbert yang terjepit mulai luka dan mengeluarkan banyak banget darah. Cewek-cewek ini menaruh kayu itu agar bisa menyeberang ke kursi Sona perlahan-lahan. Shanda mulai menyeberang sambil menjaga keseimbangan badannya gitu guys. Untungnya ia berhasil sampai ke kursi itu, kemudian si Kylie menyeberang juga dan berhasil sampai ke kursi itu. Nah, tanpa disadari oleh mereka, parasit-parasit itu mencoba untuk masuk ke tong sampah, namun tiba-tiba Gilbert perlahan-lahan mengeluarkan darah dari mulutnya. Ternyata semua parasit itu udah membuat lubang dan masuk melalui bawah tong sampah, dan saat itu juga Gilbert langsung terhisap ke dalam pasir dan hilang begitu aja. Aduh, ngilu banget guys, aku deg-degan banget nontonnya, aku bacainnya aja lagi ke kalian tuh bener-bener deg-degan banget. Aku ceritainnya lagi ke kalian, ini kayak merinding gitu loh guys. Nah, masih sanggup ya guys? Lebih sialnya lagi, Shanda malah terpleset saat akan ke mobil patroli dan kepalanya terbentur sampai tidak sadarkan diri. Mau nggak mau Kylie dan si Jonah yang hanya bisa menunggu sampai Sean sadar kembali. Sampai si Shanda ya maksudnya. Saat malam hari, Shanda yang pingsan akhirnya sadar dan terbangun. Ia pun menemukan sebuah sekoci di atas mobil patroli itu. Tanpa pikir panjang, si Shanda langsung melemparkan sekoci itu sampai mengembang. Kemudian ia turun ke atas sekoci untuk menjemput Kylie dan Jonah satu persatu. Nah, tenang guys, sudah mau habis guys. Mereka pun berdiri di atas sekoci itu dan masuk ke dalam mobil. Sialnya Jonah yang semakin parah malah harus meninggal guys di dalam mobil. Alhasil Kylie dan Shanda hanya bisa menunggu karena mereka tidak bisa nyetir sama sekali. Entah sampai kapan mereka mau menunggu sesuatu yang nggak pasti kan. Nah, keesokan harinya nih guys, seorang pria tiba-tiba mengintip dari kaca mobil dan membangunkan mereka berdua. Pria itu juga terlihat bisa berdiri di atas pasir tanpa alas dan tidak dihisap oleh parasit guys. Jadi kayak bingung dong kok bisa. Pada akhirnya Kylie dan Shanda pun turun dengan tenang di atas pasir itu. Sedangkan si Jonah harus tewas dengan perut yang bernanah. Nah, ternyata parasit-parasit itu udah nggak ada di pantai itu, sedang berenang menuju ke pantai lainnya. Mungkin kayak dia udah merasa kenyang di situ, udah merasa kayak nggak ada mangsa lagi ya di situ. Wow, kalau kalian ketemu parasit-parasit ini di pantai, apa yang kalian lakuin? Boleh kalian komen di bawah ini. Kalau kalian juga suka dengan film-film semacam ini lagi, boleh komen di bawah ini supaya aku bisa bikinin lagi buat kalian semua. Sebelumnya aku minta maaf apabila aku ada salah kata, salah pengucapan, salah sesuatu yang tidak berkenan di hati kalian. Aku minta maaf sebesar-besarnya. Terima kasih kalian udah nonton video ini sampai habis. Sampai jumpa.